Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun addo ya addu addun wa ma'addun fahuwa addun wa dzaka ma'dudun la ta'addu ma'addun ma'addun wajila yaujal wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujulun ijal la taujal maujilun maujilun dia bisa ya basan wa mai basan fahuwa yabisun wa dzaka maibusun ibas la taibas maibasun maibasun khafa ya khafu khaufan wa makhafatan fahuwa khaifun wa dzaka makhufun khaf la takhaf makhafun makhafun haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dzaka mahibun hab la tahab mahabun mahabun radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun irda la tarda mardun mardun khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasin wa dzaka makhsiyun ihsi la takhsha wajihaya ujal maujan fahuwa wajil dzaka maujiyun ijala tauja maujan maujan qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa dzaka maqwi ikfi la taqwi maqwan qawiya yaqwa la tarwa marwan marwan atima ya zamu isman wa ma kaman fahuwa atimun wa dzaka ma'dum bisam la ta'sam ma samun ma samun ba'iza ya ba'atu bu'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wa dzaka mab'usun la tab'as mab'asun mab'asun bari aya bara'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wa dzaka mabru'un ibra la tabra' mabra'un mabra'un Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih gak ada kompak ganteng ngesan kalau ngaji. Membaca lalaran sorab ya berang. Baca itu bro-bro ngapalin. Gimana di bentak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lu jangan ngesan gua terbangin penghapus beneran lu. Wal mutawassithah itu dan bermula hadis mutawassithah hadis hadas najis, nah bagi yatun najasati itu sisanya semua najis selain
najis mukhafafah, selain najis mughaladzah, maka disebutnya belakangan najis mughaladzah, najis anjing dan babi dan keturunannya, najis mukhafafah, najisnya anak kecil yang belum umur 2 tahun yang enggak makan apa-apa kecuali Asia itu, maka itu dipelajari dulu. Nah, karena dari selain najis mughaladzah, selain najis mukhafafah itu nanti namanya mutawasito. Maka mutawasito najis pertengahan loh. Jadi najis selain najisnya anjing dan babi dan keturunannya, selain najisnya mukhafafah disebut najis mutawasito. Maka paling banyak najis mutawasito, paling banyak gitu. Lu ngiler itu keluar dari iler yang dari Maidah, wow biasanya. Maka kenapa kalian belajar jamaah tabligh? Kalian dengerin Erwin, nggak boleh tidur di atas karpet langsung. Kenapa? Ketika kalian tidur di atas karpet langsung, kalian iler yang keluar dari Maidah, dari perut itu najis. Paham nggak? Maka jamaah tabligh tidurnya sambil gelar alas. Ngerti kan? Lu paham nggak? Ini kudu paham kalian. Ya, saya nggak sengaja Pak. Mau sengaja atau nggak sengaja udah dikasih tahu dan memang itu ilmunya. Lu teriak nggak sengaja, itu sama dengan disengaja. Loh, ngerti maksudnya? Nah, kalau itu najis dibuat orang lain sholat, lu yang kena dampak dosa. Orang yang kan nggak tahu, tapi situ tidur di dalam musola, yang musola itu dibuat tidur orang, buat sholat orang banyak, kemudian kalian tidak mau mengenakan alas, maka bawa sarung gelar. Itu adabnya seperti itu. Paham nggak? Wih, nyambung nggak? Nah, bilangin. Jadi apa bicara adab itu jangan mulu-mulu lewat ini. Wah, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Adab lu tidur aja nggak lu pakai kok. Lu paham nggak? Yang teriak saya lebih menghargai orang beradab daripada berilmu. Orangnya berilmu kagak, beradab juga kagak. Lu nyambung nggak? Bila ada orang mengamalkan adab diketawai. Kalian pakai sendal, termasuk bersuci dari najis, dari hadas, ini pun adab namanya. Paham kan? Adabu sholah, ya kan? Adabu qiraatil Quran kan harus toharoh. Nah itu yang kadang-kadang sering rancu, gitu loh. Oke, wayat huru dan menjadi suci apa makhaluha, tempatnya najis mutawasito. Bijir ya nilmai, dengan mengalirkan air. Bijir ya nilmai, Irman. Bijir ya nilmai, dengan mengalirkannya air. Nah dulu ada yang WA nih. Mas Robin, aku nitip. Oh Herman ini. Oke siap. Herman ini yang anaknya suka saya ledekin. Hehehe. Oke siap. Ya baca apa? Pas 40 hari ini ya. Pas 40 harinya apa nih? Nitip mau buka puasa, minta tolong doain buat almarhum ibu. Ya minta baca Al-Fatihah untuk almarhumah ibu Suginem. Udah 40 tahunnya ini lagi nggak apa-apa lagi ngaji. Kan kamu lagi ngaji sore tuh. Cuma yang lain belum pada datang karena masih sekolah. Ibu Suginem binti Bulan pas 40 harinya, mertua dari Mas Hilman ya. Ini pas ngaji Mas Hilman nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Oh, enggak anu terusin nggak apa-apa. Ya. Oke, ya namanya pas ngaji ya iklan. Oke, lanjut ah. Ini dia apa ya? Iya, ini ngaji puasa udah kelar-kelar ntar kalau kita selau. Mau tadi bicir jahil ma'i dengan mengalirkan air alai atas mahal. Mahal apa mahal? Tempat najis mahal lu disimak lupang. Belengak ngantak ngantuk. Itu kan udah mulai nyicil ngantuk tuh. Udah gak? Dan kayak maftuh juga. Apa tadi? Khosya yaksa isya isi. Apa lu ketawa lu? Sini. Anaknya Mbak Munawi itu. Ya bukan? Iya kan? Mu'adhi bukan? Arsad ini. Arsad. Kirain anaknya Mbak Munawi. Dia anaknya Mbak Munawi yang pertama dari saya omelin. Dari pagi sampai mau asal saya pulang tadi kan apa manasin mobil kan. Main HP sama malu gitu. Ya, lu ya apa kagak? Dikurangi lu. Paham nggak? Rusak otak lu. Maka Erwin juga main malu-malu. Iya kali ya. Ono ya dia Siti sama Fitri ya. Iya apa enggak? Wah, ini dia main malu bukan? Main HP mulu. Ono boneka siapa? Boneka siapa itu? Ya lu, memang bicara rada-rada lu. Bonekanya dipakein peci, bang stres. Ada bodoh amat ya. Bentar pikirin. Tempat ngaji bapak, ibu lagi. Aduh. Silo banget, Pin. Gawat tuh. Oke. Bijiryanil ma'i dengan mengalirkan air alaihi atas mahal marrotan dengan kali wahidatan yang sekali. Ilam yakun jika tidak ada lin najasati itu tetap bagi najis apa jirim itu bentuk gitu. Wala ta'mun dan tidak juga rasa wala launun dan tidak juga laun warna. Wala ro'ihatun dan tidak juga ro'ihah bau. Wa ingkana maka jika ada laha itu tetap bagi najasa apa syai'un sesuatu min hadhil awsofi dari ini sifat-sifat. Min hadhil awsofi dari ini sifat-sifat. Maksudnya sifat-sifat bau, rasa, warna. Ngerti jirim, itu ngerti maksudnya? Min hadhil awsof. Sifat-sifat apaan Pak? Ntar jawabnya sifat mausuf lagi. Itu menahu, paham gak? Min hadhil awsofi dari ini sifat-sifat. Falayat guru maka tidak menjadi suci apa makaluha tempatnya najasah hatta yazula sehingga hilang apa zalikal wasfu itu sifat. Ini dengerin, ini nggak apa-apa emang nggak bisa ngebut. Najis sekarang kan giliran najis mutawasito, ya nggak? Lu berak, lu kentut umpamanya, ya kan? Gimana najis kencing ya kenapa tuh nggak enak banget sih. Nah itu bisa itu makanya digeser itu jangan turun naik aja ininya gitu loh. Nah umpamanya
najisnya itu udah steril. Maksudnya umpamanya warna, rasa, bau itu hilang, udah nggak ada. Ngerti maksudnya? Orang berak atau ada tai cicak, itu udah kering, ngerti kan? Nempel bekasnya di jok, begitu loh. Jok motor umpamanya kering tapi, iya kan? Tapi walaupun kering kan namanya najis, nempel ke jok motor kan tetap najis. Nah itu begitu ditiup, terbang, hilang kan? Nah itu apa namanya? Kalau muta najis yang nggak ada warna, rasa, bau, cukup disiram sekali. Nyambung. Nah tiba-tiba, ini kasus lain. Tiba-tiba tai cicak tadi ada yang basah, nempel di jok motor umpamanya. Karena masih basah, dilap kan ada yang langsung keangkat, ada yang masih nyisa, ya kan? Nah kalau yang langsung keangkat umpamanya tai cicaknya baru kan masih basah, dilap pakai tisu, seret, ya kan? Langsung hilang, keangkat, warna, rasa, baunya nggak ada, tinggal disiram, oke. Suci. Nah ada yang lengket karena itu najis udah lama, ngerti kan? Nah itu yang lengket perlu dibersihkan dulu. Warna, rasa, bau, kadang-kadang tai cicak kan ada hitamnya, ada putihnya kan gitu kan. Saya heran, kenapa ya tai cicak itu bisa hitam putih gitu. Iya kan, dicoba. Sementara tainya Erwin lah, itu kadang coklat, kadang hitam. Lah kalau lu makan minumnya kopi sampai 2 ember, lu ya kan, lah berak warnanya hitam, ya lu kalah sama tainya tainya cicak kenapa istiqomah hitam putih gitu loh, keren kan? Udah nyambung kan? Nah jadi warna, rasa, dan bau itu harus dibuang dulu. Kalau udah hilang baru disiram pakai air. Artinya gini loh, simpelnya najis mutawasithah itu terbagi dua. Yang pertama namanya ainiyah, tulis lah. Ya, ini najis. Itu ada yang namanya hukmiyah. Yang kedua namanya ainiyah. Ini biar tahu lu, hukmiyah, ainiyah. Hukmiyah itu najis yang enggak ada rasa, warna, bau. Tapi ya itu tadi, jok motor kejatuhan atau baju atau tempat lah kejatuhan tai cicak yang udah kering. Ya tai cicak kan najis. Begitu jatuhin benda kan pasti menjadi najis. Ngerti kan? Nah, najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada rasa, warna, bau. Cara membersihkannya cukup disiram sekali udah suci. Tapi kalau najis ainiyah, najis yang mempunyai laun, warna, reh atau roika kadang-kadang, kemudian warna, rasa, warna, tokmun. Andaikan ada orang mau jilat itu sepet umpamanya, atau salah satunya, paham nggak? Warnanya udah hilang, baunya udah nggak ada, tapi rasanya umpamanya Erwin mau jilat itu masih cepet-cepet. Tapi ini harus sering nyebut Erwin biar ngantuknya hilang. Ini masih begini aja. Ya kak. Nah, najis hukmiyah, dengerin. Najis ainiyah kok hukmiyah. Kalau hukmiyah kan tadi udah
Najis ainiyah ini najis yang ada warna, rasa atau bau. Ini hilangin dulu. Gitu loh. Oke, kalau udah hilang baru disiram. Nyambung maksudnya. Nah, itu dan najis yang paling besar termasuk kita ngencing atau kita berak lah gampangannya. Dia kan BAB, buang air besar. Buang air besar. Kalau lu kan doyan banget jengkol kan? Ya iya. Wah, apalagi baim, buset ya. Jengkol di semur doyan. Iya kan? Jengkol mentah dilalap doyan. Jengkol dirajang-rajang, dicampur, dibumbuin cabai doyan. Bahkan kulit jengkol dimakan sama dia. Buset deh. Nah itu jangankan lu apa berak atau kencing, lu atop jengkol ya emang enggak. Wih, nyamuk enggak? Nah itu baunya luar biasa. Nah kalau memang ada bau, kan suka kalian masuk kamar mandi, orang banyak yang pada minum, makan atau yang mengonsumsi jengkol lah. Itu kan kamar mandi udah disuci, udah disiram kan, udah disiram banyak, tapi tetap masih bau. Tapi secara ini kalau seperti itu nanti ada pembahasan berikutnya, itu tetap suci. Lah umpamanya kalian make sorban atau apa jatuh di situ, orang udah disiram, kan berarti suci, ngerti kan? Nah, tapi masih ada bau pak, bau itu nanti berikutnya. Taubahnya ada najis tertentu yang baunya itu sangat. Itu bahkan kadang-kadang pakai sabun aja sulit. Nih, kan kalian nih suka ikut kadang-kadang ngikut apa odon, untuk manusia bersihin jeruan. Kalau lagi motong kambing atau motong sapi ya kan, ini bulan puasa ini kalau jadi mau yang motong kambing, tahu belum ada. Sekarang tinggal berapa puasa? 10 ya. Iya, nuzul Quran dikit lagi, belum TM, ya kan ribet. Nah, habis motong jeruan kambing atau sapi, itu kan kotoran kan, yang udah diproses dalam perut binatang tadi, kan tetap aja biarpun bagaimana bau, iya kan? Lu mau dicuci bersih pakai sabun, lu cium lagi masih bau, iya kan? Nah yang seperti itu dimakfu, oh gitu loh. Nah, itu berikutnya. Oke, wayufa dan dimaafkan apa anil launi dari warna, wahdahu hale sendirinya laun, wa anir rihi dan dari bau, wahdahu hale sendirinya rih, iza asuro apabila sulit, apa zawaluhu menghilangkan warna atau bau. Nah, apa maksudnya? Kalau ada warna, nih kalian pakai baju putih, digigit nyamuknya nyampe bunting, udah kekenyangan dah. Kan ada nyamuk begitu kan, tiba-tiba nggak terasa kelindes atau ketindihan ditepok sama orang, lengket di baju, ya kan? Itu kalau darah seperti itu, walaupun langsung dikucek, itu biasanya bekas, ya merah banget sih enggak, udah merahnya udah berkurang, udah pudar, tapi bekas darah itu kan biasanya kadang-kadang masih ya ada, nyambung nggak warnanya loh. Nah itu dimakfu, karena udah nggak susah warna putih kecuali warna hitam ke merah nggak ketara, tapi kalau warna putih ke merah, ya iya kan, wah itu terang banget, udah dikucek, tapi masih ada ya merah banget sih enggak, ya semacam kayak kecoklat-coklatan lah, kayak bajunya Odin sih, Odin biar Odin ngantuk mulu ya kan. Nah itu dimakfu. Begitu juga bau yang tadi dibilang,
Udah disabun, jangankan nggak disabun. Kalian habis bersihin jeroan itu, udah disabun ya, itu tetap masih bau. Apalagi kalau kagak disabun, gitu loh ya. Oke. Tidur lagi. Udah nggak usah teriak. Ntar kan ada yang ngirim berkat 40. Lalu ada berapa orang, cukup lah buat sahur. Jadi kan makanya duit puasa ini mah duit buat belanja mau dikurangin enggak? Ya iya kan? Udah sembarangan tuh. Lu bangun Don, ini muka no. Lu emang puasa Don? Lu puasa Win, bener? Bokel nggak? Ntar jam 12 siang minum es lagi lu. Sama Baim, ya sama Bakir. Nyukir bareng-bareng lu puasa sehari Bakir? Mokel. Puasa sehari. Ini nyambung gak sih? Lu puasa nggak? Sehari. Kuat dari pagi sampai sore. Oh iya, itu namanya puasa sehari. Puasa sehari apa enggak? Mokel, geleng-geleng juga kan? Gue bingung. Iya kan? Ayah lu. Lu mau pengen makan bareng lele? Gak ada kan bareng kawan aja. Aduh, kayak Baim dong. Lu makan bareng ayam Baim? Iya Pak, udah kadang nah makan bareng ayam ya kan? Aduh. Oke walau harokatin, walau tuwukifa, dan jikalau ditangguhkan, dihentikan maksudnya ditangguhkan, apa zawalun najasati, hilangnya najis, ala sobunin atas sabun, au ghairihi atau lainnya sabun, wajib maka wajib apa istiqmaluhu menggunakan sabun. Loh, najis itu kadang-kadang ada yang lengket karena saking berlemak. Ngerti kan? Kok berlemak apa lah? Iya, umpamanya kotoran sapi atau kotoran kambing. Itu kan kadang-kadang ada yang berlemak kan? Karena udah diproses, diolah dari lambungnya itu. Begitu dibersihin sama kita lengket, umpamanya, nah, atau darah, ngerti kan? Darah kalau udah menyatu sama nanah, itu bisa lengket, ngerti kan? Nah, nggak bisa hilang kecuali menggunakan sabun atau disinfektan. Maka wajib menggunakan itu. Paham maksudnya? Loh, sembarangan. Pikir. Kaitannya sah, tidak sah ibadah kita. Nah ini penting untuk dipraktekkan. Jangan orang bicara tarikat, marifat, hakikat tinggi-tinggi, pikirnya orang jelas. Ngencing, burungnya main, di apa-apa masukin lagi, biar cebok kagak. Ya kan? Wah. Terus pakai udung ceramah. Wah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kelakuan lu aja kepet. Kencing aja kagak. Cebok pakai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Paham maksudnya? Nah, yang seperti ini nih. Yang harus dijaga. Begitu loh maksudnya. Ini masalah sepele. Ini masalah kulit. Memang masalah kulit. Tapi kulit yang membungkus isi. Loh. Aku menjadi benar, loh gitu loh. Wayufa dan dimaafkan anin najasati dari apa? Anin najasati dari najasah najis. Alati yaitu najasah layaro yang tidak melihat pada najasah apa al-basoru pandangan mata, al-mu'tadilu yang sedang, wa anil qalili dan dari dimaafkan dari sedikit, minat jami dari darah, wal koihi dan nanah. Kalau koi pakai hamzah koiun itu muntah. Kalau koihun pakai ka itu nanah itu udah apain nama kalian?
In kasuro, jika banyak apa wa in kasuro gitu ya. In kasuro sekalipun banyak apa tadi? Ingkang bener ya. Mana tadi hilang lagi ya. Ingkana gitu ya. Jika ada apa najis, bukan najis apa tadi, kolil tadi itu loh. Kolil gitu ya, kolil minat dam tadi, min ghairi kalbin, dari tanpa anjing, wa khinzirin dan babi. Jadi gini, najis kalau sedikit itu dimaafkan. Dimaafkan maksudnya dimaafin. Maksudnya najis yang enggak sedikit gimana? Najis yang enggak bisa dilihat oleh pandangan mata normal. Umpamanya begini, umpamanya kalian lihat ada laler terbang, hinggap di bangkai tikus atau tai aja lah, kamu susah amat. Ya enggak, mau tai kucing, mau tai anjing, mau tai manusia, mau tai ayam, ya enggak. Tai itu yang halal itu kan, yang enggak najis itu kan, di antaranya kan Tai Chi Master itu, film Cina. Nah, Tai Chi ya, kalau tai ayam kan najis, ya enggak. Kalian lihat ada laler hijau lagi gede, laler hijau gede apa kecil? Gede, ngumpuk di bangkai tikus. Apa lu bunga? Ada tai laler hijau, bunga datang, bunga laler hijau. Nah, habis itu tuh langsung hinggap di matanya Erwin. Lah, jangan tuh, ya enggak? Lah, najis yang ada di kakinya laler kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, itu dimaafkan. Lu dengerin. Ntar Bakir lagi dendam sama Erwin. Ya enggak? Begitu ada laler hinggap di jidatnya Erwin. Wah, ditepok. Diem lu, ada laler gede banget. Padahal Bakir mau dendam, itu najis. Najis gimana, Kir? Orang barusan hinggap di bangkai tikus kan gitu kan, itu mampu. Lu denger, lu ngantuk modern, ngantuk mulut dia, udah ngapalin apa tadi yang salah dia, aduh, udah nyampe ya. Kurang lebihnya begitu lah. Begitu juga ada darah sedikit ataupun nanah sedikit yang nggak kelihatan ya, orang punya luka udah apa namanya, bersihin, udah dilap, udah dibasuh, ya tiba-tiba buat gerak kan kadang-kadang suka keluar kan. Nah, kalau kita tahu memang keluarnya banyak, kita kasih alat untuk nahan kan gitu. Nah, tapi kalau kayak luka udah setengah sembuh itulah, kan tetap keluar nanah atau darah dikit-dikit kan, nah, itu maafu. Paham maksudnya? Kecuali banyak, ya mau nggak mau disucikan gitu loh. Kalau cuma sedikit dimaafu gitu loh. Kecuali dari anjing atau babi itu loh. Waan kasirin aizon, dan dimaafu dari yang banyak aizon kali juga. Ingkana, jika ada apa kasir, ada itu minas saksi dari seseorang, nafsihi ya dirinya orang, wa kharaja, dan keluar apa kasir, bi ghairi fi'lihi, dengan tanpa perbuatannya orang. Oke.
Lalu iklan nih lagi monitor nih yang mau syahadat jadi apa enggak? Belum pasti. Ya kan susah, makanya kadang-kadang nggak diumumin salah, diumumin salah tuh. Kadang-kadang kan itu kondisi begitu. Kemarin udah kita umumin kan. Nah, ternyata ini belum ada jadi enggaknya masih dalam konfirmasi gitu loh. Kita mas slow aja slow. Oke lanjut ah. Walayat tanah jasu yang tidak menjadi najis apa atau hiru perkara yang suci an-nasifu yang kering ida asobat jika tidak menimba hu pada tohir nasif apa najasatun nasifatun perkara najis yang kering. Ya tadi jok motor kering, jok motornya juga kering, sama-sama kering ketimpa. Atau kita lagi duduk begini, kan ini kan angin lagi kenceng dari tadi, tiba-tiba namanya tai cicak itu kan di mana-mana, terbang jatuh ke baju kita, tapi baju kita kering, gak kita sentuh, gak kita apa, kita tiup hilang. Nah, itu baju kita tetap suci, nggak menjadi najis karena antara baju dengan najisnya tadi sama-sama kering, nyambung kan? Nah, beda umpamanya bajunya kering, tapi tai cicaknya ini baru keluar pisan dari perutnya, ngerti maksudnya? Kan masih basah, nah itu najis. Atau tai cicaknya kering, tapi jok motornya basah, orang baru kita lap, itu najis, harus disuciin. Ini jangan diremehin loh. Ini dengerin juga perempuan loh. Semuanya dengerin. Lu lihat ini ada tai ayam, dikesut doang pakai lap. Suci apa enggak? Nah, enggak suci. Lalu buat lu injek lagi mau berangkat ke masjid, ke musola. Ya kaki lu yang ada aja najis kok. Paham maksudnya? Bagaimana mau diterima ibadahnya? Loh gitu loh. Kan yang penting hatinya Pak. Ya hatinya mah hatinya. Bagaimana dalamannya di ini orang luarannya aja najis. Ngerti maksudnya? Oh, Pak, orang udah nyampe ke Jepang Pak, kita masih bakas najis. Orang udah sampai ke bulan. Dan yang ke bulan siapa? Bung baru cerita doang, dan itu pun paling beberapa orang. Emang yang teriak-teriak begitu pernah ke bulan juga lah? Enggak juga. Lah iya kan, orang kita pun sedang di bulan. Lu sekarang kita di bulan puasa. Lu iya apa enggak? Lu kalah gertak sih lu sama orang-orang yang pada kebanyakan ngomong begitu. Orang udah ke bulan masih bahas masalah bab najis, lah gimana kita nggak bakat bab najis gitu loh. Assalamualaikum, siapa Irman? Tanggapin. Oke, Sun. Matur nuwun oke. Oke, siap. Perlu dijemput anak-anak enggak? Udah. Oke, siap. Oke, Sun. Siap. Tuh. Lu ngantuk Don, lu mau kasih makan Don. Lah iya, anak ngaji dari awal ngantuk lu di rumah belum tentu dapet KFC. Itu kabaya ain short. Ya. Enggak. Lu mokel. Lah kan lu mokel nah ada ayam. Tuh. Udah siti jangan melang-melang. Itu apaan lu yang injek-injek? Itu bapak lu, kaki lu. Mainan mulu. Oke. Walayat huru dan tidak menjadi suci apa syai'un sesuatu min najsil ain dari najis zatnya, hakikatnya. Maksudnya gini, walayat huru syai'un min najsil ain. Najis ain itu najis, hakikatnya najis.
Umpamanya kalau gampangnya ngapain sih? Ada tai kebo itu mau dicuci ya kagak bisa lah. Orang tai kebo itu memang airnya najis, paham nggak? Boleh nyambung nggak? Yang dicuci itu kan mutanajis. Ini cara bedain antara najis itu nggak bisa disucikan. Yang bisa disucikan itu mutanajis, sesuatu atau benda yang terkena najis. Erwin kemarin perasaan udah saya kasih tahu ya. Erwin ngencing atau Erwin dulu sukanya mabuk pakai kencingnya babi umpamanya. Apakah kencingnya babi ini bisa menjadi suci? Kagak bisa. Paham nggak? Nanti dicampur Pak, dicampur baiklin dikit, sama dicampur yang mencuci piring itu apa? Apa? Ya sunlight atau lemon tea Pak. Wah, kalau ada sama teh pucuk Pak, itu nanti rasanya beda. Ya tetap aja nggak bisa suci. Orang hakikat air kencing tadi ya memang najis. Ngerti maksudnya kan? Yang bisa disucikan itu mutanajis. Baju yang terkena najis, pakaian yang terkena najis. Kemarin mundiri bawa kotak amal, apa lu mundiri? Kotak amal Pak dikencingin sama kucing. Kalau masih bagus, masih mending. Kucing otaknya emang segitu-gitunya. Nah, coba kalau yang kencing odon. Nah, bisa potong belernya lagi. Nah iya kan? Oh, begitu. Aduh. Oke. Ila juludah, dipraktekan. Itu boleh juludah, boleh juludu. Oh. Apa boleh Pak? Lah itu kan mustasna bi'ila jatuh setelah kalam taman manfi. Oh. Illa juludul maitati, kecuali kulitnya bangkai. Idzan dubirot, apabila disamak apa juludul maitah. Wal khamru, dan arak. Loh, arak tadi, arak itu termasuk najis. Lu minum makan roti yang disemprot pakai birmensen, itu proses pembuatan roti biar kelihatan itu disemprot pakai miras. Lu mana nggak tahu? Lah gua dulu kan pernah buka usaha roti. Lu masih inget sih? Ah, lu belum lahir dari sini. Oh iya, zamannya Khotimah ini mah. Di kodo paling pinggir belah kiri. Sekarang buat jualan topi apa itu? Itu bisa sewa di situ. Judulnya Nahwu Fikri. Ya iya kan? Oh iya, udah lama itu. Pas bangun asrama putih itu. Oh berarti tahun 2017 itu. Benar, belum di sini lah. 2017 itu. 2016. Pernah buka usaha roti sembarangan lu. Oh nyampe sono-sono apa tadi? Arak. Nah, tapi izang kolabat, apabila berubah, apabila berbalik, mananya kolaba itu kan kolbun kan berbolak-balik kan. Apabila berbalik dengan sendirinya, apa khomer itu mu'anas, itu buktinya inkolabat, ya kan, berubah kholan harokatin, khola lu artinya kecuali lagi. Itu khola ada khasa, bukan ini khol. Kholan pada apa namanya cuka binafsiha, apa namanya dengan sendirinya khomer. Walayaduru, dan tidaklah menjadi bahaya, tidak soal apa fauronuha, apa sendirinya cuka ai binafsiha, apa seketikanya khomer kok nggak apa-apa. Wala nakluha, alami itu loh, fauronuha itu, fauron seketika itu loh, ditambahin arif nun fauronuha. Wala nakluha, dan tidak membahayakan apa memindahkan arak
minas samsi dari matahari, tadinya kejemur matahari, ila zilli kepada tempat teduh. Umpamanya kalau siang dijemur, kalau malam dimasukin kan gitu, dipindah namanya. Walal aksu dan tidak juga sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau malam diteduhi, kalau siang diteduhi di dalam. Kalau malam diembunin. Ngerti kan? Nah itu kan berarti enggak, kalau siang enggak dikenakan matahari, ya kan? Malamnya apalagi, orang malam mana ada matahari. Nyambung enggak? Nah, arak ini arak alami loh. Dengerin Win, lu kan suka mabuk lu biar paham lu. Ntar lu pulang ke sana, lu masih punya simpenan arak nggak lu pendem? Nah, ya ada kali. Nah, siapa tahu ntar lu pulang lu ambil. Tiba-tiba lu buka, baunya udah beda. Kok bau asam-asam? Oh, itu udah jadi cuka. Dan itu cuka alami. Mahal harganya. Bukan sih. Soalnya saya di dalam ada. Lu kalau mau ke cuka, gua kasih cuka. Buat cuka yang buat rendam keris. Gua wow namanya cuka, wow lah gimana sih? Asam lah. Itu kan zat apa namanya nitroid. Ya kan? Nah begitulah. Tuh. Kalau cuka berubah, arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada fermentasi. Kalau ada unsur fermentasi nggak boleh, najis masih. Maksudnya gimana? Oh arak tiba-tiba lu kasih kimia apa umpamanya, tiba-tiba cuka homer tadi, arak tadi netral berubah menjadi cuka. Itu kan ada intervensi namanya. Nah, jadi najis itu nggak bisa disucikan. Sungguh pun demikian, ada dua hal yang barang najis tapi bisa menjadi suci. Pertama kulit apabila disamak. Tahu disamak kan? Kulit binatang. Umpamanya, ya ini umpamanya ada kijang. Kijang kan jarang mati baru kelindes mobil umpamanya. Atau mungkin ada ular sanca kembang. Kembang apa Pak? Wah kembang desa. Itu mah janda. Ya. Nah tiba-tiba dilindes kepalanya. Baru kepalanya doang yang nongol. Kelindes teronton. Wah itu kan cakep kulitnya. Nah itu kan bisa buat lagu sepatumu dari kulit. Dari kulit ular kobra boleh nyolong. Ya umpamanya disamak itu bisa menjadi suci. Ngerti maksudnya? Dari sama itu gimana? Dikulitin kayak kulitin kambing itu loh. Cuman kalau kambing itu kan suci. Karena kambing yang disembelih itu kan bukan bangke. Ini bang, lu nyambung kan nih? Kan bisa bedain kan? Kalau kambing yang disembelih itu kan bukan bangke. Ini ada kambing, udah kambing ada gitu yang gampang dah. Kambing gede banget, ketabrak. Apalah pokoknya mati lah. Nah, itu kalau diambil kulitnya itu bisa buat beduk. Mana mau lebaran, ya kan? Mana orang di kita kan kalau lebaran pada main beduk. Allahu Akbar, Allahu dung, ya kan? Orang nyaurin bangunin sahur aja main. Diambil, dia beduk nggak ada, tong sama dibawa. Waduh, nanamnya nggak ada bunyinya. Hei, ngantuk baik ya. Emang lu puasa beneran kalau gitu, kalau lu ngantuk. Nyambung ya, udah kurang lebihnya itulah. Wah, itu ada tuh. Fa'in turiha, maka jika dilemparkan fiha di dalam khomar, apa syai'un sesuatu, entah bahan kimia, entah apa, qabla takhalluliha tuh, takhallala ya takhallalu takhallulan. Tuh. Qabla takhalluliha, sebelum menjadi cukanya arak. Arak tadi belum jadi cuka. Mana tadi?
Walau tohiran, sekalipun ada apa yang di sesuatu itu suci. Walaupun yang dicemplungin tadi perkara yang suci, penyamurnya, campurannya umpamanya air kelapa. Air kelapa itu suci apa enggak? Suci kan? Oh, tetap aja najis. Hatta takhol wabagia fiha wabagia dan utuh apa tohir fiha di dalam arak tadi. Hatta takhol lalat sehingga menjadi cuka dengan sendirinya apa arak. Walam tadhur dan tidak bisa menjadi suci apa arak. Itu rumusnya, harus menjadi dengan proses alami dengan dirinya sendiri. Oke, ya lanjutlah. Kitabul haidi wan nifasi. Berapa menit? Oh, tapi ini kalau bisa apa yang nggak ikut ngaji? Udah lanjut ya. Kitabul haidhi wan nifasi, hadza kitabul haidhi wan nifas. Ini laki-laki juga wajib lu belajar haid dan nifas. Ntar lu punya bini atau punya anak perempuan, lu diajari. Al-haid itu bermula haid. Kalau bahasa kampungannya men, kalau bahasa Inggrisnya menstruation. Kalau bahasanya Erwin, mencret. Ya. Wa ya haid adamu itu darah. Al-khariju yang keluar. Min kubulil mar'ati, dari kubulnya perempuan. Ini gara-gara, ini dengerin ada cerita ini keren. Ini gara-gara memikirkan darah haid dan darah nifas. Imam Ghazali itu dikritik oleh adiknya, Imam Ahmad. Oh gitu loh. Wa kaifa tusolli wa qalbuka mutalot tahun bidami. Bagaimana kamu sholat bisa khusyuk ingat kepada Allah, sementara order ngantuk gak bangun. Sementara hatimu belepotan dengan darah. Imam Ghazali kaget. Jadi gua kok bisa begini amat. Nah itu pas Imam Ghazali lagi sholat, lagi Allahu Akbar, lagi khusyuk-khusyuknya, dia mikirin bab haid dan nifas. Hatinya yang mikirin, nggak ngomong, nggak paham. Tapi adiknya kok bisa tahu. Oh itulah marifat. Oh gitu loh. Nah dari situlah Imam Ghazali akhirnya belajar tasawuf. Paham maksudnya? Maka kan kita nggak pernah membenturkan antara tasawuf dengan fikih. Cuman yang ahli tasawuf juga jangan ngeremehin fikih. Yang ahli fikih itu kan kulit, harus dituakan dengan tasawuf. Paham maksudnya? Nah, menggabungkan antara fikih dan tasawuf itulah kesempurnaan. Kalau kita sholat pakai fikih, tok picik nantinya. Termasuk zakat juga picik. Itu ada al-Qazi itu yang disindir oleh Imam Al-Ghazali, picik. Qazi ini udah dapat duit 1 nisab. Begitu jatuh haul kan wajib zakat. Pora-pora dikasihin ke bininya, ke anaknya. Kan kurang dari 1 nisab, nggak wajib zakat lah. Ya orang menurut gua kasihin ke anak, begitu udah haulnya udah selesai, diminta lagi. Mana duit yang gua kasihin ini balikin tuh. Itu pikir bisa picik, ngerti kan? Nah, orang bertasawuf tanpa pikir bisa juga picik. Loh iya kan? Itu tadi. Allah Akbar, yang penting mas sholat menghadap Allah. Celananya robek. Enggak menutup aurat. Alah, Allah mah tahu. Iya Allah tahu lu gemblung. Lu bawa maksudnya? Allah mah tahu. Iya Allah mah tahu dari dulu Allah mah tahu. Tahu kalau lu ini on. Lah iya kan? Lu masa sholat
nggak nutup aurat katanya Allah Maha tahu, kan gendung namanya. Tuh. Apa? Lah iya kan? Maka lucu juga puasa, dengerin. Kalian ini lu bener puasa. Lu apa? Win, bener puasa. Puasa itu kan menahan diri dari makan makanan yang halal, ya kan? Masa nahan diri makan yang halal aja mampu, suruh nahan diri dari makan makanan yang haram aja nggak mampu. Paham nggak maksudnya? Loh, kita puasa nih, itu kan dikasih Kentucky, KFC, Kentucky pret, ya kan? Loh, enak halal apa enggak? Halal, menahan diri dari makan yang halal aja kita mampu. Masa menahan diri dari perkara yang haram nggak mampu? Nyambung kan? Itu makna takwa sebenarnya. Tuh gitu loh. Wawnya maknanya warok, selektif. Tuh, itu harusnya orang puasa mentalitasnya seperti itu. Nah itu penting. Lah kok nyampe sono-sono ah. Adamu itu darah al-kharij yang keluar min kubulil mar'ati dari kubulnya perempuan. Fisik hatiha dalam keadaan sehatnya perempuan. Bila sabab dengan tanpa sabab. Tuh. Haid adalah darah yang keluar dari kubulnya perempuan dalam keadaan sehat tanpa sebab, bukan sakit. Sementara wanita itu umumnya haid itu begitu. Kucing tidur aja tidur kayak Alvin, mualis banget ya. Dari tadi tidur gitu. Wal nifas yang bermula nifas waya nifas adamu itu darah al kharij yang keluar minha dari kubulil mar'ati ba'da tamami wiladatiha setelah sempurna melahirkannya imro'ah. Nifas adalah darah yang keluar dari kubulnya perempuan setelah sempurna melahirkan. Lahir cepret, habis ngelahirin biasanya diiringi dengan darah yang mengalir. Itu normalnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Normalnya sekecerotan. Itu begitu. Emang lu sekolah tadi, Don? Oh, sekolah biasa aja dong. Ngaji ngontak ngantuk ya kan? Tuh, nanti ada penjelasannya. Oke. Wa aqallu sinnil khizi dan bermula paling sedikit tahunnya perempuan khed tis'u sinina itu 9 tahun. Bocah udah 9 tahun, makanya bocah 4 SD, 5 SD itu lu udah main belum? Lah iya, normalnya begitu. 9 tahun itu udah main. Oh, gitu loh maksudnya. Ini normalnya begitu, gitu loh. Nah itulah kenapa perempuan dibenarkan andikan memakai perhiasan emas atau perak atau sutra, karena racun emas itu ada racunnya namanya El-Jamer. Nah, itu kalau dipakai oleh perempuan, racun itu keluar bareng sama menstruasi. Laki-laki ada nggak men? Gak ada. Maka emas, perak, dan sutra diharamkan bagi laki-laki karena racun El-Jamer yang terserap itu nggak bisa dikeluarkan. Dan dikeluarkannya hanya melalui menstruasi tadi. Nyambung nggak? Ini hikmah ilahiyah yang luar biasa ini. Maka nggak ada satupun hukum Islam sebenarnya yang kontradiksi dengan ilmu kesehatan. Hatta membersihkan anjing, najisnya anjing dan babi itu menggunakan tanah. Ternyata tanah itu mengandung unsur itu yang membunuh cacing pita itu. Paham itu? Itu luar biasa sebenarnya. Maka wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Loh, kenapa
bersihin najisnya anjing babi kudu diperintahkan dicampuri tanah. Iya kan? Ada unsur tanah. Ternyata rahasianya di situ. Kan keren kan? Luar biasa. Maka waduh, perlu merenung lah, perlu banyak belajar kita. Jangan keminter, itu maksudnya. Wa aqallu muddatihi, dan bermula paling sedikit masanya haid yaumun walailatun. Yaumun itu sehari, walailatun dan semalam. Orang haid rata minimalnya itu sehari semalam. Itu enggak keluar terus, enggak. Kadang keluar, kadang enggak. Ini kan observasi. Istiqra. Maka Imam As-Syafi'i pernah dicap orang gila. Lu dengerin lu. Rata-rata ulama itu kan melakukan istihad, melakukan istiqra, hal-hal yang tidak lazim. Perempuan ditanya, mohon maaf bu, ibu biasanya berapa hari? Terus masa suci berapa hari? Jawabannya ini macam-macam. Makanya Imam As-Syafi'i akhirnya ini kan mazhab Syafi'i, beristihad paling sedikitnya haid sehari semalam, normalnya 6 atau 7 hari 7 malam, kan gitu kan, paling banyak 15. Itu hasil istiqra istimbat, itu penelitian loh, gitu loh. Kalau orang penelitian memang harus kuat sampai dicap gila. Oke. Waksaruha, dan bermula paling banyaknya muddatul haid khamsata asaro, itu 15 apanya yauman, harinya. Wa ghalibuha, dan bermula normalnya haid muddatul haid sitatun, iyalah itu 6 hari, ausab'atun atau 7 hari. Wa inna koso, maka jika kurang apa damu darah an aqalil muddati, dari batas minimal masa waktu, auzada atau lebih, ala aksari atas batas maksimumnya. Haid paling sedikit berapa hari? Sehari semalam. Kok cuman sehari? Maksudnya setengah hari atau seberapa hari? Paling banyak berapa tadi? 15. Kok lebih dari 15 hari? Fahuwa, maka bermula darah damun atau damu fasadin, itu darah rusak. Oh, penyakit maksudnya darah rusak, bukan haid. Nah, nifas itu darah sehat, begitu loh. Makanya arah kabul sehat. Wa aqallu muddatin nifasi, dan bermula paling sedikitnya masa nifas lahdhatun, itu sejenak, sekecerot. Wa ghalibuha, dan bermula normalnya nifas arbauna, itu 40 apanya yauman, harinya. Wa aksaruha, dan bermula paling banyaknya nifas itu 60 apanya yauman, harinya. Wa ma zada alaiha, wa ma, dan bermula darah zada yang melampaui apa ma atas 60 hari, fadamun, maka itu darah fasadun yang rusak, aidon kali juga. Oh, udah dah. Oh, dikit lagi ya, udah dikit lagi ya. Sholat itu mana tadi? Wayahumu, dan haram bil haid, sebab haid, wan nifasi, dan nifas apa al mubasaroh. Mubasaroh itu dari kata-kata basarun, bertemu kulit, bersenang-senang. Fima, di dalam perkara baina surrati warrukbati, yang ada antara surroh pusar, warrukbati dan dengkul, antara pusar dan dengkul. Min ghairi khaidin, dengan tanpa penghalang. Bang pertama, wal mururu, dan berjalan fil masjid, dalam masjid. In khofat, apabila takut, khawatir siapa perempuan yang haid atau nifas, tanjisa, itu najasa, yunadjisu tanjisan, terapkan tanjisahu pada menajiskan masjid. Wasaumu, dan puasa. Jadi
wa muharramatul janabati, dan perkara-perkara yang diharamkan orang-orang yang jinabat, baca Quran, sholat, itu kan yang muharramatul janabah, as-sabiqat yang telah lalu. Wajib dan wajib alal haid atas orang yang haid, wan nufasai, dan orang yang puasa, orang yang nifas, qadha usaumi, mengkodok puasa, al faiti yang tertinggal, fil haidi dalam haid, wan nifasi dan nifas, duna qadha isyam, sholat tidak mengkodok sholat, al faitati yang tertinggal, fihima dalam haid dan nifas. Perhatikan, ini ada orang Wahabi yang keminter dulu, oknum lah, nggak semuanya Wahabi. Katanya sholat nggak ada yang kodok, kata Wahabi. Wahabi oknum ya. Ini hadis bener. Perempuan yang menstruasi atau nifas itu wajib mengkodok puasa, tapi nggak wajib mengkodok sholat. Nyambung. Akhirnya dibuat kesimpulan, sholat nggak ada kok kodok. Sholat nggak ada kodok itu sholatnya orang yang sedang Nyambung nggak? Hadisnya pun jelas. Nu'maru, hadis Aisyah, Bulughul Maram ngabrek-ngabrek. Nu'maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i shalah. Kami diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kenapa? Puasa setahun sekali, baik orang ataupun orang nifas. Tapi yang namanya sholat tiap hari. Kalau sampai orang yang tiap nifas atau tiap haid disuruh mengkodok, keberatan, kasihan. Itu agama, namanya agama enggak memberatkan. Nah, kalau puasa orang setahun cuma sekali, nyambung kan? Lah itu ada oknum Wahabi teriaknya begitu dulu ya. Saya bantah lah. Hadisnya memang ada, tapi hadis itu adalah menjelaskan untuk orang yang orang yang orang yang lah iya menstruasi. Bukan berarti sholat secara umum. Baim nggak sholat, kemudian nggak kodok tanpa sebab, nggak ada, wajib kodok. Paham itu? Umpamanya ada orang nggak sholat, kemudian mengambil hadis Siti Aisyah tadi, nu'maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i sholat. Salah nyerap, lu nggak ngerti ilmu mustalah hadis, nggak ngerti asbabul wurudnya. Itu hadis adalah untuk menjelaskan perempuan yang sedang menstruasi. Paham itu? Makanya menetapkan hukum memang dikira gampang. Maka ada orang ngotot, saya langsung ke Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah iya, lu langsung ke Rasulullah, ya enggak? Mang Sahih Muslim yang ngarang siapa? Sahih Bukhari yang ngarang siapa? Imam Bukhari aja Syafi'iyul madhab, karena Imam Bukhari dilahirkan setelah Imam Syafi'i. Nyambung itu. Wah, jangan keminter sembarangan. Lah iya kan? Oke. Ya udah, jam 5 kita tutup bersama-sama dengan doa Bifal Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.